Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang rahimakumullah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah nama sahabat Nabi yang cukup familiar di telinga umat Islam. Hal tersebut dikarenakan sahabat Nabi yang satu ini memiliki keutamaan yang cukup istimewa, yaitu menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan dalam Islam. Tidak hanya itu, Bilal radhiyallahu an juga menjadi muazzin bersuara merdu pilihan Rasulullah. Atas kelebihan yang ia miliki, Bilal mendapatkan julukan muazzin ar-Rasul. Bahkan, keutamaan tersebut juga menjadikan namanya sebagai salah satu posisi dalam salat Jumat. Terkait dengan keutamaan yang dimiliki Bilal radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Muslim bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Iya, orang itu adalah Bilal, pemuka para muazzin, dan tidaklah mengikutinya kecuali para muazzin. Para muazzin adalah orang-orang yang panjang lehernya pada hari kiamat." Nama lengkapnya adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Bilal radhiyallahu an juga kerap dipanggil dengan nama Abu Abdillah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sa'id Mursi dalam bukunya yang berjudul Buku Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah. Bilal bin Rabah merupakan sosok laki-laki bertubuh tinggi dan kurus. Ia termasuk dalam kalangan hamba sahaya berkulit hitam. Ia memiliki asal-usul dari Afrika, tepatnya Habasyah atau Ethiopia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah. Ibunya termasuk dalam kelompok hamba sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, pimpinan Quraisy. Setelah ia dan ibunya menjadi budak Umayyah, Bilal radhiyallahu an mendengar kabar mengenai ajaran agama Islam. Kemudian ia pun memutuskan untuk menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Ia juga termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Kabar masuknya Bilal radhiyallahu an ke dalam agama Islam terdengar ke berbagai wilayah. Hal ini juga menjadi kabar gembira bagi umat Islam. Di samping itu, kabar Bilal radhiyallahu an memeluk agama Islam ternyata juga didengar oleh majikannya. Bilal bin Rabah yang masih berstatus budak pada ketika itu ternyata mendapatkan kesulitan setelah memeluk agama Islam. Majikannya sendirilah yang menjadi ujian baginya. Ia menjadi bulan-bulanan Umayyah dan orang kafir lainnya. Mereka juga menyiksa Bilal radhiyallahu an tanpa ampun. Dijelaskan juga oleh Muhammad Nasrullah dalam bukunya bahwa leher Bilal radhiyallahu an diikatkan dengan tali, kemudian dijadikan mainan untuk anak-anak layaknya seekor hewan. Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat Nabi dari golongan as-sabiqun al-awwalun yang mendapat siksaan cukup kejam. Majikannya menjemurnya di padang pasir yang panas dan gersang tanpa mengenakan pakaian apapun. Tidak berhenti sampai di sana, Bilal radhiyallahu an bahkan dijemur dalam keadaan ditimpa batu yang sangat besar di atas tubuhnya. Dengan begitu, majikannya berharap Bilal radhiyallahu an untuk menggoyahkan imannya dan melepaskan agama Islam. Namun ternyata ujian tersebut nyatanya tidak menggetarkan hati Bilal radhiyallahu an. Ia tetap percaya pada keyakinannya dan tetap memeluk agama Islam. Dalam keadaan terjemur dan tertimpa batu, Bilal radhiyallahu an terus melafadzkan Ahadun Ahad, yang artinya Tuhan yang Esa. Hingga akhirnya Bilal bin Rabah dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah enggan untuk mengumandangkan azan dan memutuskan untuk meninggalkan Madinah. Ia meminta izin pada Abu Bakar radhiyallahu an untuk berhenti menjadi muazzin Rasul. Namun para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah meminta Bilal radhiyallahu an untuk kembali mengumandangkan azan. Maka dengan mata berkaca-kaca Bilal radhiyallahu an menolak permintaan tersebut. Ia tidak lagi sanggup untuk mengumandangkan azan. Umar bin Khattab kemudian mengunjungi rumah Bilal radhiyallahu an yang berada di Syam dan membujuknya. Tapi umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu, Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu, mereka rindu lantunan azanmu, wahai muazzin Rasulullah, ucap Umar radhiyallahu an kepada Bilal bin Rabah. Untuk kembali ke Madinah dan kembali mengumandangkan azan merupakan hal yang begitu berat bagi Bilal bin Rabah. Ia terlalu rindu pada Rasulullah sehingga dia tidak mampu untuk melepaskan kepergian beliau. Dikisahkan pada suatu ketika Bilal radhiyallahu an bertemu dengan baginda Rasulullah dalam tidurnya.
Mimpi tersebut menjadikan Bilal radhiyallahu an siap untuk berangkat ke Madinah mengunjungi makam Rasulullah. Sesampainya di sana, Bilal radhiyallahu an bertemu dengan cucu-cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Husain kemudian berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang sang kakek." Umar radhiyallahu an yang juga ada di sana pada saat itu turut membujuk Bilal radhiyallahu an untuk kembali mengumandangkan azan. Umar radhiyallahu an juga menyampaikan bahwa seluruh sahabat juga merasakan hal yang sama. Lalu Bilal tersadar dan merasa inilah waktunya untuk menumpahkan rasa kerinduannya pada Rasulullah. Akhirnya Bilal radhiyallahu an memutuskan untuk azan yang terakhir kalinya. Suaranya yang merdu mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, kota Madinah seketika menjadi sunyi dan senyap. Seluruh aktivitas pun terhenti pada saat itu. Seluruh penduduk Madinah pun terkejut mendengar suara merdu yang sudah lama menghilang, tiba-tiba terdengar kembali. Suara merdu tersebut mengingatkan umat Islam akan sosok Rasulullah, juga momen-momen ketika mereka bersama dengan beliau. Ketika Bilal radhiyallahu an mengumandangkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, seluruh penduduk Madinah mulai berlarian mencari sumber suara dan mulai berteriak histeris. Hingga pada lafaz berikutnya, suara Bilal radhiyallahu an mulai terdengar parau ketika melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia pun mulai terisak ketika menyebutkan nama orang yang paling ia rindukan. Bilal radhiyallahu an tidak sanggup melanjutkan azannya. Seluruh penduduk Madinah akhirnya pun turut menangis karena merasakan rindu yang teramat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah kisah singkat kita pada kesempatan kali ini tentang azan terakhir yang tidak mampu diselesaikan oleh salah satu sahabat Nabi yang bersuara merdu, yaitu Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan dapat menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada kekurangan dalam penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Asyhadu an